Nah, nah, nah. Soyangan na. Mendung na kan? Ya. Oke, di mutasi kas. Kemudian pilih di mutasi kas. Klik. Ya. Di sini ada kotak dialog, ada pengambilan, ada penyetoran, dan lain sebagainya. Ya. Tujuan Tanyo adalah untuk melakukan realisasi STP dengan cara harus tak tarik peng lewat peng. Ya. Harus tak tarik peng lewat peng. Mia anak tak tarik peng bapeng, hadir tak realisasi. Ya, karena dana desanya anak istilah mutang. Peng karena mendung dia PBG. Anak istilah mutang. Jadi tak tarik peng melalui pengambilan. Klik. Oke. Ya. Ya. Pilih pengambilan, kemudian pilih tombol tambah. Tetap mengenai hal-hal yang baru, tetap dimulai dari tombol tambah. Nah, Syskedes identik dengan tambah. Mengenai hal-hal yang baru, tetap didahului dengan tombol tambah. Oke. Kalau kita tambah, kemudian tanggal berapa? Oke. Kita SPP tadi tanggal berapa? Tanggal 31. Oke. Ya, pengertian ini harus tak sampaikan si Bejut. Mia tak tarik pen di bawah tanggal SPP, nya otomatis haiting. Masa tak pegat SPP tanggal pusat. Saya tarik tanggal 28, otomatisnya luar logika. Minimal di tanggal yang sama. Oke, tanggal pusat kita pilih. Kemudian keterangannya adalah pengambilan uang dari bank. Pengambilan uang dari bank. Nilainya adalah padu SPP menurut. Padu rata SPP no, nantinya ada kena SPP kegiatan no padu rata SPP. Kedua berarti kadang kepikir SPP dia gula. Oh, ya. Berarti intinya adalah sejumlah SPP kegiatannya yang kita lakukan penarikan uang di bank. Input ayo nilai padu. Ya, besarannya adalah si kurung 27 08 si kurang ribe. Ya. Kemudian B2 tak simpan. Ya. Hana tak simpan, hana kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Kalau kita lakukan kotak dialog mendung di penghujung atau di terakhir kita lakukan simpan. Oke, mungkin tak cetak oleh penasaran dayo kipan hasil. Ya, oke, ya. Nyo adalah dasar KU Keuangan bersama Pak Gusi Gempung, Gemei Pak Beng yang lakukan penarikan dana di bank. Jumlahnya adalah Rp97.089.000. Nah yang tinggal Uraga mana pada yang empat tinggal Urina wonder deh. Oh. Uraga yang mau kenal itu baru rumah.
Penarikan uang di bank, ya. Kemudian tutup, close, tutup, ya, keluar, ya, kembali ke kotak dialog awal seperti yang ada di monitor, ya. Kemudian tetap arahkan ke penatausahaan, di pencairan SPP, ya, di pencairan SPP. Sama-sama kita masuk melalui pintu pencairan SPP. Salah tadamong, yang salah tadamong itu hasil di lain mana sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sama-sama di sini ada dua kotak dialog. Yang pertama bukti pencairan dan yang kedua adalah browse. Kita pilih yang pertama bukti pencairan. Sama-sama dipilih di bukti pencairan. Nah, di sini tadi ada 4 jenis SPP kita buat. Yang pertama berkaitan dengan silta beci, yang kedua silta perangkat kampung, dan yang ketiga ada salah satu kegiatan di bidang pembangunan pelaksanaan jalan usaha tani. Kemudian ada PLT dana desa, Nah, tujuan kita cairkan SPP ini adalah supaya uang tersebut yang sudah kita ambilkan di bank tadi oleh kecil peserta kawan keuangan tajuk kepada yang berhak menerima, itu ada di realisasi SPP. Oke, yang pertama untuk silta, ya, klik 2 kali, ya, kursor berpindah ke bukti pencairan. Nah, yang kaitan dalam bukti pencairan. Kotak dialog masih kosong mendengar kan? Ya. Setiap kita mulai hal baru harus tapai. Ya, pilih tombol tambah. Ya. Kemudian tanggal itu sama, ya, oke, tanggal, pilih, kemudian pilih tombol simpan, ya, pilih tombol simpan, kemudian kita arahkan ke browse, ya, browse, ya, langsung diklik, ya. Tujuan dari browse-nya pengi ka berpindah. Nah, pengi ka berpindah hanali ba aro kaur keuangan. Oke, kemudian klik tombol yang di atas bukti pencairan. Bukti pencairan yang dilihat ke Yarwi, ya. Oke, kemudian pilih nomor SPP yang buktikan, ya, oke, tinggal heboh SPP itu, menunggu heboh SPP, ya, tinggal atau nayan tinggal, kita yang aroyo, nayan tinggal anjing tak lanjutkan, hana data, yang tinggal urakam, ya. Nanti simpan. Saldo tidak cukup. Ya. Yang kapal taulang kaji, tapak kaji sepegah nomor betul.
ketelitian dewan dalam hal dilakukan ikut peng bah SPP no. Kadang tua tahu apa itu. Berarti dia tua no apa? Kayak gede loh. Peng sih wah. Berarti kan kadang buat yang tak harapkan dia 5 juta. 6 bono. Terus nanti roh nang 5 bono, turipe. Yang petap tu ini YSDP wapun no. Ya. Ya, kemudian langsung tanggal, ya, langsung diinput tanggal, pilih kemudian simpan, ya, simpan, pilih tombol pros, ya, pilih tombol bukti penyetoran, kemudian pilih nomor SWP, ya, tinggal 2 SWP lagi, langsung dicairkan semua, klik, ya. Kemudian pilih tambah, langsung tanggal bayar, tanggal 31, pilih simpan, kemudian pilih tombol pros, pilih bukti pencairan, pilih nomor SWP. Tinggal support SWP yang dalam pencairan. Tugas saya harus kita lakukan pencairan terhadap SWP yang sudah kita ajukan tadi di awal. Oke, klik 2 kali. Langsung ke tanggal bayar, langsung ke tanggal bayar, kemudian pilih simpan, pilih terus, pilih bukti pencairan. Ya, ini keterangannya adalah ada di atas SPP yang belum dicairkan, artinya sudah kosong. Hanali SPP yang kalau tak cairkan, dia dah tombol pros, pilih tombol pros, ya, keterangannya adalah SPP yang sudah dicairkan. Artinya keempat SPP tadi sudah kita lakukan pencairan. Ya. Pencairkan lanjut oleh menu. Oke, semua SWP yang sudah kita buat harus kita lakukan pencairan. Simulasinya sudah kita simulasikan, 4 SWP yang sudah kita buat sudah kita cairkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah yang tinggal madam. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, tutup. Ya, tutup kemudian keluar. Lihat tuh, lebih. Oke, kita kembali ke kotak dialog awal. Ya, kembali ke kotak dialog awal. Kemudian langkah berikutnya masih di penatausahaan, output dana desa.
Ya, output dana desa. Yo yang berhubungan dengan laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi sesuai dengan PMK. Karena laporannya dipersyaratkan apakah waktu ajukan dana desa tahap 2 ataupun tak ajukan dana desa tahap 3. Harus tak isi Oke. Di sini na dua po kotak dialog. Na dua po kotak dialog. Yang pertama realisasi keuangan dan yang kedua fisik DD. Oke, langsung ke fisik DD. Ya. Langsung ke fisik DD. Ini yang berhubungan dengan dana desa. Yang berhubungan dengan dana desa, sumber APBN, alokasi dana desa hanya diperhitungkan gitu, ya, sesuai dengan PMK 190 ataupun PMK 128. Menolak kegiatan pembangunan jalan, mungkin itu Pak bidang pembangunan. Pilih bidang pembangunan, kemudian mungkin bisa jadi itu di subbagian kawasan pemukiman gitu. Pak bidang kedua Pak. Iya. Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Ya, oke. Kemudian langsung takdir law. Oke, nyo adalah kotak dialog yang berkaitan dengan fisik. Nyo memandu kotak dialog sesuai dengan PMK harus tak lakukan pengisian. Harus tak lakukan pengisian mulai daripada realisasi berapa, kemudian volume output berapa, jumlah tenaga kerja berapa, durasi waktu, kemudian nilai upah. Nyo harus tak lakukan penginputan mandu. Beda dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Mungkin di kegiatan pemberdayaan hanya 2 kotak dialog yang kita isi, menyangkut dengan realisasi, kemudian volume output. Oke, langkah yang pertama pilih tombol ubah. Ya. Pilih tombol ubah, kemudian realisasi. Realisasi yang berhubungan dengan keuangan. Oke, langsung berapa tadi? Untuk kegiatan jalan menong paduk SPP. Ya, sesuai dengan SPP. Urang-urang mia hana ikuti contoh yang di depan sesuai dengan contoh SPP urang-urang je, tapi proses penginputan ini adalah sama cita itu. Oke, untuk tahap 1 Gedeo nang tarik peng 8 juta sekian. Kemudian dari 42 meter yang ada di APBG untuk tahap 1 mungkin baru selesai 15 meter. Oke, langsung sebagai contoh 15 meter. Kemudian jumlah tenaga kerja dari total keseluruhan berapa orang berapa orang kita anggarkan di APBG. Ya, harus kita input jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja itu adalah kita perkirakan sampai dengan kondisi akhir tahun sampai dengan tahap 3 yang
ada yang kalian tanya rencana Pak Abi bikin, ambil. 3 nonton bola padu layan je. Ya, 39. Kemudian durasi kerja pada uro tak kerja. Hah? 8. Civilian. Oh, jadi itu civilian padu hukum membuat. Tapi kalau penuh oleh cara. Ya, ini adalah sebagai contoh. Sebagai contoh. Itu urut sesuai dengan realisasi di lapangan. Oke, durasi kerja katakanlah 5 hari. Iya, 5 hari. Kemudian nilai upah. Ya, patut tabai ke upah. Ya, 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 nilai upah 3.700.000. Ya. Oke, simpan. Ya. Nyo kalian telah lakukan penginputan ke laporan konsolidasi. Kalian telah lakukan penginputan ke laporan konsolidasi. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang harus kita lakukan penginputan ke konsolidasi. Coba kembali ke sub bidang. Ya, mungkin ke bidang. Ya, kita lihat tadi kegiatan lo buat SWP. BLT. Iya. Nah, yang tinggal elemen ngayon. 4 senior kato si Pak Junaidi. Ya, langsung dari Kemendes. Ya, Pak Junaidi deh. Ya, ibu apa tadi? B aliran hapus SPP. Ketiga ya. Oh, ada kan ada yuk. Nah, yang tinggal mandang. Oke, niatnya selesai atas kegiatan yang full kalian telah lakukan penginputan ke laporan konsolidasi. Kita telah lakukan penginputan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan BLT. Oke, posisinya seperti yang ada di monitor. Ya, posisinya seperti ada yang di monitor. Karena BLT itu duduknya di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung. Ya, sama-sama arahkan kursor. Oke, klik 2 kali, kemudian klik 2 kali lagi, berpindah ke kegiatan.
Di kegiatan juga klik 2 kali, ya, berpindah ke target output, Nah, karena ini berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan, bukan kegiatan fisik, kita lakukan penginputan hanya 2 kotak dialog di realisasi keuangan, kemudian volume output. Oke. Tanpa kan? So yang ngelempat di nyoro. LT ke laporan konsolidasi, pilih tombol ubah, ya. Kemudian realisasi, jumlah peng 52.200.000, ya. Kemudian jumlah kakak 58 kakak, ya, 58 kakak. Kemudian akhiri dengan tombol simpan, ya. Yang terhadap laporan yang tak SPP Muno, kali kita lakukan penginputan ke laporan konsolidasi dana desa. Karena laporan konsolidasi dana desa yang kewajiban kami untuk tabel dalam hal tajukan laporan tahap 2, tajukan dana desa untuk tahap 3. Oke, kemudian setelah disimpan, tutup. Kemudian keluar dan balik kiri. Oke, talan juga bercedek. Kemudian ada satu kewajiban lagi kita sehubungan dengan pencairan uang. Nah, kewajiban kami adalah untuk kita lakukan penyetoran terhadap pajak yang sudah kita potong. Pajaknya beli tinggal baru benaran mampu, harus kita store sesuai dengan pajak yang kita potong, apakah PPN atau PPh 21 atau berkaitan dengan pajak galian C ataupun ada pajak makan minum. Oke, di penyetoran pajak. Oke, di penyetoran pajak, di penyetoran pajak ada kotak dialog, yaitu di penyetoran pajak. Oke. Oke, keluar. Coba kita kembali di penatausahaan di SPP kegiatan. Di SPP kegiatan, coba di SPP definitif. Ya, coba kita lihat di apa namanya, kegiatan pembangunan jalan usaha tani. Ya. Jalan usaha tani.
Iya, nyo nyo hanjir tak robah ni karena kalian tak lakukan pencairan, ya kalian tak lakukan pencairan. Nah tahapan yang galon tanyo laksanakan seperti itu. Nah tahapan berkaitan dengan pajak, ya berkaitan dengan pajak atau karena mono anaru takut pajaknya, ya, seharusnya bayar takut pajak kemudian tak lakukan penyetoran. Oke, Hanape kembali di bidang pembangunan si Nova dari Fumro, ya di penataan di pencairan SPP, di pencairan SPP sama-sama mengikuti, kemudian di tombol bros nah SPP yang meno ataupun yang kalian tak pencairkan meno berkaitan dengan pembangunan jalan tak lakukan hapus, ya. Tapi sehingga yang sebenarnya hanjir dong, hanjir hapus SPP karena tua tak lakukan bayar pajak dong, tua tak kau pajak. Kali hapus Sabo yang kegiatan pembangunan jalan kampung, ya. Ya, hapus pencairan. Ya. Oke, kali hapus yang jalan usaha tani. Ya. Yang jalan usaha tani hapus. Mana? Katanya biar berada ke guru. Kadang-kadang kita kok belum. Ada ke dua ada ke belum. Oke, Ada ke belum. kan tinggal Ada ke biar beo ke. Tapi lebih belum ada beo itu yang harus dicairkan. Jadi dalam halnya karena dayo tua tako pajak loh, tua tako pajak harus tako pajak ini.
Oke, tutup dari nyoleh. Kemudian kembali ke menu dasar, menu awal di SPP kegiatan. Ya, dia di SPP kegiatan. Kemudian panjang ke SPP definitif. Pilih yang pembangunan jalan usaha tani. Oke. Kemudian honor yang anak pajak, kemudian upah juga anak, kemudian yang berkaitan dengan bahan material. Oke. Di sini mungkin berhubungan dengan pajak. Oke, klik 2 kali. Oke, ini adalah yang full yang bahan ya. Ada pajak juga. Klik 2 kali. Ya. Pilih tombol tambah. Ya, pilih. Oke, nyo kan peraturan bupati. Peraturan bupati yang mengatur besaran untuk tiap-tiap jenis bahan material golongan C. Ya. Peraturan bupati. Nyo harus tangin peraturan bupatinya. Itu sama mungkin beda nilai besarannya antara batu kali, kemudian pasir pasang, kemudian pasir uruk ataupun pasir beton. Ya. Jadi antara nilainya memang sama, dia tabu saboh kuitansi itu. Misal memang nilai pajaknya beda, itu harus tetap pecahkan per kuitansi masing-masing. Tangin bak perbu. Oke, langsung ke potongan. Ya, langsung ke potongan. Klik 2 kali potongan, pilih kode potongan atau melalui tambah. Ya, melalui tombol tambah. Kemudian yang besaran nilainya di atas 1 juta, yang besaran nilainya di atas 2 juta itu ada unsur PPh 22. PPh 22 nah. Menurut nilai pajak apa dulu? Langsung di pajak bahan mineral, bukan logam dan batuan. Oke, dipilih. Kemudian langsung diisi di nilainya. Ya. Langsung diisi di nilainya. Nilai pajaknya adalah Rp70.200. Kemudian disimpan. Ya. Karena nyo adalah pajak daerah. Pajak daerah paket hana bak pilih otomatis sinan. Karena memang hanya diatur secara default, hanya diatur secara umum. Perbu daerah masing-masing yang mengatur besaran nilai pajaknya. Beda dengan pajak nasional. Dia pajak nasional, kadian tujuan 3 tak pilih betul. Karena berlakunya adalah untuk seluruh Indonesia. Kan Pak Deo betul berlaku PPN 11%. Itu berlaku secara nasional. Begitu juga untuk PPh 22, PPh 21. Itu adalah pajak nasional. Oke, biar alur langsung dan simpan. Ya.
Oke, kemudian kembali ke bukti penyetoran. Ya. Bukti ya. Pengeluaran ya. Menurut kalian takoh pajak inan yang hidupnya belum nah pajaknya. Ya, oke. Kita pilih Pak kegiatan sabotase. Pilih tombol tambah, kemudian kode potongan yaitu di PPN. Ya, di PPN langsung dipilih. Kemudian kita centeng yang PPN. Ya, karena yang PPN nasional kan itu secara otomatis. Tugas saya tinggal kita pilih. Oke, kemudian tekan tombol set. Set di kanan atas ya apa? Ya, pilih tombol set, kemudian pilih tombol simpan. Ya, karena tanya PPN ke 10%, PPN ke 11%, PPN 11% lah ini. Pilih tombol ubah. Ya, pilih tombol ubah. Oke, pilih tombol ubah. Kemudian 40%-nya ganto sebelah. Ya. Kemudian pilih tombol set dan simpan. Ya, yang pajak kaniko 11%. Karena dia hanya dapat sukses di 10% nilai, hanya talankan ke 11. Hana PPH, mana? Ya, inan hana PPH berarti berkewajiban cuma PPN. Tapi menjadi catatan bagi Urundone apabila terhadap pembelian barang ataupun jasa yang nilainya 2 juta ke atas itu ada 2 unsur pajak. Yang pertama PPN dan yang kedua adalah PPH 22 1,5%. Oke, kemudian tutup dan balik kiri. Ya, berarti tayo na tugas sa border berkewajiban untuk melakukan realisasi atau yang kalian dapus menawa pencairan SPP. Oke, pilih di bukti pencairan. Ya, pilih di bukti pencairan, kemudian pilih kegiatan dan pilih tombol tambah. Oke, kemudian langsung disimpan. Ya, tanggal pencairan, tanggal lusa dong. Oke, disimpan. Ya, disimpan. Diulangi novel yang pencairan no, citung ya, citung juga dari full. Ya. Oke, kita ulangi di penatausahaan. Ya, di penatausahaan, kemudian pencairan SPP. Ya, pencairan SPP, kemudian pilih bukti pencairan. Ya, pilih yang kali dong. Ya, ya, yang kegiatan ini, yang jalan usaha tani. Oke, awat kita simpan. Kemudian pilih tombol browse. Ya. Pilih browse. Ya, pilih browse.
Ya, langsung pilih pros nomor. Oke, kemudian pilih di bukti pencairan yang di atas. Kemudian nomor SPP, coba. Ya, SPP yang belum dicairkan, artinya hanali SPP yang ingin kita lakukan pencairan. Sidang Pak Pros, ya, berarti mampir po SPP kalau tayo lakukan pencairan. Mampir po SPP kalau tayo lakukan pencairan. Kita lanjutkan. Oke, tutup. Kemudian keluar. Kita masuk melalui data entry juga, yaitu di penatausahaan dan penyetoran pajak. Ya, penyetoran pajak. Oke, pilih di penyetoran pajak. Kotak dialog seperti yang ada di depan masih kosong nih, masih kosong. Tugasannya adalah untuk lakukan penyetoran pajak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita realisasikan. Oke, pilih tombol tambah. Ya, tanggal bukti. Ya, ini ada tanggal bukti store. Tanggal bukti store otomatis minimal sama dengan tanggal yang kita potong ataupun paling telat di akhir bulan daripada pelaksanaan kegiatan tersebut. Pak Agri Bulir tanya harus ta store pajak, karena anda hana ta store pajak Pak Agri Bulir akan nampak di buku kas umum di PKU. Artinya masih ada uang cash on hand di tangan bendahara kampung atau di tahun keuangan. Jadi kondisi sebelum kita masuki bulan berikutnya, di akhir bulan daripada pelaksanaan kegiatan itu harus kita tuntaskan sampai ke penyetoran pajak. Oke, katakanlah di tanggal 31 Oktober. Oke, dipilih. Kemudian kode rincian. Ya, kode rincian ini adalah berkaitan dengan pajak-pajak yang sudah kita potong tadi. Yang pertama tadi ada PPN. Kemudian yang kedua ada bahan mineral, buka logam dan batuan. Oke, yang pertama sekali yang harus kita store adalah PPN. Oke, pilih di PPN. Ya, dipilih. Kemudian keterangannya adalah penyetoran pajak PPN, penyetoran pajak PPN atas kegiatan pembangunan jalan usaha tani. Ya. Uraiannya atau keterangannya adalah penyetoran pajak PPN atas kegiatan pembangunan jalan usaha tani. Oke, nama WP-nya coba di titik nadesi kalau berarti dia kalau diisi payah taisi manual deh. Oke, langsung di input. Nama WP-nya adalah bendahara kampung. Ya, nama new ketik ya. Kemudian alamat Kampung Jurung Pandi. NPWP kampung masing-masing. Ya, NPWP. Kemudian NTPN. Ya, NTPN-nya tak terpura DLG setelah kita bayar pajak. Nah, itu pihak lembaga NTPN ni. Itu pihak lembaga NTPN.
karena nyo adalah untuk kita lakukan simulasi. Tabuh ayo untuk PPN sebagai simulasi adalah kosong mendung, ujungnya 1. Ya, ujungnya kita bedakan 1. Ini adalah kode NTPN untuk PPN. Ya. Oke, kemudian disimpan. Ya. Buatnya kalau kita simpan, sabuh langkah berkaitan dengan keterangan sudah kita lakukan penginputan. Langkah berikutnya adalah berhubungan dengan berapa pajak yang sudah kita potong tadi. Itu yang kita store. Caranya adalah klik 2 kali, kemudian pilih tombol tambah. Ya, kita pilih tombol tambah. Lambang represian kau deh, anda pilih tambah mati lo. Tugas berikutnya adalah pilih lambang tanda panah. Nah, tanda panah unel lepoh, nah tanda panah wil lepoh. Ya. Oke. Karena menurut saya sapo harga simulasi berkaitan dengan pajak PPN, maka itu sapo ini. Tapi urun yang sesungguhnya le pajak ini, le pajak ini. Oke, kita pilih, kemudian kita simpan. Kita pilih dan kita simpan. Oke, karena menona sabuh pajak itu yang berkaitan dengan pajak aliansi, kembali ke akun pajak atau kotak dialog pajak. Kalian tak kembali mana benar posisi seperti yang ada di monitor. Oke, kemudian pilih tombol tambah. Pilih tombol tambah. Kemudian langsung seperti yang di langkah pertama tadi, tanggal pilih, kemudian kode rincian. Ya. Kode rincian yaitu pajak yang kedua di pajak kalian C. Oke, dipilih. Kemudian langsung dilakukan keterangannya adalah penyetoran pajak aliansi atas kegiatan pembangunan jalan usaha tani. Juga kode map harus lakukan penginputan. Nyata ikuti kode rincian aliansi itu yang dia 71202 ya 71202 AGBT 71202 kosong ya. Kemudian nama WP, karena mau kalian lakukan penginputan, tinggal pilih. Ya, kemudian untuk NTPN. Untuk NTPN juga harus kita bedakan antara NTPN PPN, kemudian ada NTPN pajak-pajak lainnya. Ujung kosong, ujung 2. Karena untuk yang PPN ujung 1. Ya. Oke, diakhiri dengan tombol simpan. Ya. Keterangannya tadi saya lakukan penginputan. Tinggal berikutnya adalah besaran nilai potongan terhadap pajak aliansi. Oke, klik 2 kali, pilih tombol tambah. Pilih Pak Refresh. Ya, langsung dipilih.
Oke, kemudian di timpan. Kita cetak sehingga ini adalah bentuk SSPD, ya, surat setoran pajak. Untuk rendro dalam hal melakukan penyetoran berlaku e-billing, ya, berlaku e-billing. Dia nak e-billing tinggal nyembah kantor pajak untuk melakukan penyetoran. Sudah? Ya. Oke, nah yang hana sukses. Nah yang hana sukses si Tunyo Arau. Dia Pak. Ini ya. Item cetak. Oh ya, berarti dia item cetak mungkin pengaruh daripada window. Ya. Pengaruh daripada window anak cocok spesifikasi ini.